Hai semua, kali ini saya dan Lewi akan apa nih Kak Lewi? Hai, kenalin, saya Lewi. Kali ini kita akan bahas tentang hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda. Yoi, kita berdua kali ini akan kupas sampai tuntas dari masa lalu Indonesia dan Belanda sampai hubungan kerjasama yang berlangsung sampai sekarang nih. Indonesia sama Belanda punya masa lalu yang bisa terbilang kurang baik dan terjalin dengan waktu yang lumayan cukup panjang. Kalau kita throwback lagi nih ya, Belanda menguasai Indonesia pada tahun 1826 dan menegakkan periode kerja paksa dan perbudakan sampai tahun 1870. Jadi tujuan Belanda datang ke Indonesia adalah ingin mencari dan berdagang rempah-rempah di Indonesia. Justru keterusan sampai terbentuklah perserikatan dengan bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau bisa disingkat VOC. Nah, peran VOC pada saat itu hanyalah memonopoli perdagangan di Indonesia. Hanya lepas sampai di situ aja nih. Belanda juga berusaha untuk memperluas kekuasaannya di Indonesia dengan penjajahan dan tentu saja melakukan perlawanan. Ada juga perang-perang yang pernah terjadi seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Puputan di Bali, Perang di Tanah Batak, dan Perang Aceh. Tapi tenang aja kok, Indonesia sudah merdeka dan diakui secara de facto dan de jure. Gimana dong hubungan diplomasi antara Indonesia dan Belanda? Nah, sekarang nih Irgi, apa masih perang-perangan? Pastinya sudah tidak dong Lewi, walaupun punya masa lalu yang cukup buruk, tapi Indonesia dan Belanda saat ini melakukan hubungan diplomasi di berbagai aspek. Indonesia itu mau menjalin kerjasama dengan Belanda karena Indonesia memandang Belanda sebagai mitra penting Indonesia di Eropa. Dan Belanda juga salah satu mitra penting di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata bagi Indonesia. Yuk kita bahas dari kerjasama Indo dan Belanda, dari segi ekonomi. Dulu, waktu penjajahan, kondisi ekonomi Indonesia belum sebaik sekarang loh. Dulu, yang menggerakkan perekonomian Indonesia adalah kerajaan-kerajaan dengan perdagangan dari luar dan dalam negeri. Lalu datanglah Belanda dan menciptakan sistem perekonomian baru di Indonesia yang bernama kultur stelsel atau yang sering disebut tanam paksa. Dan sayangnya sistem ini membuat rakyat Indonesia menderita. Tapi tunggu dulu, seiring berkembangnya zaman, Indonesia dan Belanda melakukan berbagai kerjasama di bidang ekonomi. Yoi, salah satunya adalah perjanjian investasi di Indonesia dan mendorong investasi asing di Indonesia. Belanda merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia dengan komoditas utama ekspor yang meliputi minyak sawit 19,16%, kopras 11,31% dan timah 5,41%. Belanda juga membuka peluang kerjasama di Indonesia seperti di sektor maritim, logistik, ketahanan pangan, dan pendidikan. Wah, bagus sekali ya kerjasamanya. Jadi hubungan Indonesia-Belanda sudah berjalan dengan baik dan hubungannya sudah lebih baik. Bukan hanya di bidang ekonomi aja loh, Indonesia Belanda juga menjalin kerjasama di bidang pendidikan. Studnet adalah salah satu program beasiswa dari pemerintah Belanda untuk mendukung peningkatan mobilitas pelajar yang telah menghasilkan alumni-alumni berkualitas. Mereka ikut membantu membawa kerjasama Indonesia Belanda ini ke area yang lebih komprehensif. Nah, program Studnet ini memberi beasiswa kepada murid-murid Indonesia. Studnet menjadi salah satu bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dan Belanda. Kita throwback bentar nih ya. Pada saat masa penjajahan, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih baik dan terstruktur, seperti ILS atau Europees Lager School dan HIS atau Hollandse Inlet School. Sekolah HIS itu dulu adalah sekolah dasar bagi pribumi, tapi seiring berjalannya waktu, kini pelajar Indonesia justru diberi beasiswa untuk bersekolah di negara kincir angin. Wih, keren ya. Serasa pengen sekolah di sana ya saya. Tapi emang ya, seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kerjasama yang terjalin dari dua negara ini berlangsung dengan cukup baik dan membawa keuntungan. Nah, itu dulu guys, kerjasama yang paling berpengaruh di dalam hubungan diplomatik Indonesia-Belanda. Jadi kita bisa lihat di sini nih guys, walaupun punya masa lalu yang terbilang cukup buruk, tapi Indonesia dan Belanda kini sudah menjalin kerjasama yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Masyarakat Indonesia pastinya juga terbantu dalam kerjasama ini guys. Yoi, pasti dong.
Dengan kerjasama ekonomi Indonesia Belanda bisa berlangsung dengan baik dan membantu Indonesia meningkatkan perekonomian negara. Masa lalu yang buruk tidak akan memperburuk keadaan selanjutnya. Kalau kita mau berdamai dan membangun satu sama yang lain, tujuan yang lebih baik lagi. Oke, makasih ya guys sudah mendengarkan podcast kita berdua. Makasih ya guys, bye-bye.